Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dari studi kasus program dinamis untuk tugas proyek penelitian operasional 2. Sebelumnya, kita masuk dulu pengertian apa sih sebenarnya program dinamis itu. Jadi, program dinamis itu membagi masalah menjadi beberapa tahap keputusan serta hasil dari suatu keputusan pada satu tahap ini mempengaruhi keputusan pada masing-masing tahap berikutnya. Nah, dalam dunia industri, program dinamis ini berguna untuk banyak masalah, seperti memperlancar pekerjaan produksi, mengalokasikan dana modal, mengalokasikan tenaga penjualan ke area pemasaran, dan mengevaluasi peluang investasi. Nah, di program dinamis ada beberapa karakteristik yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu masalah dalam program dinamis ini dibagi menjadi beberapa tahap atau stage, dengan suatu tahap kebijakan diperlukan di setiap tahap. Kemudian di setiap tahap ini memiliki jumlah stage yang terkait dengan awal tahap tersebut. Pengaruh dari keputusan kebijakan pada setiap tahap adalah untuk mengubah status saat ini ke status yang terkait dengan awal tahap berikutnya. Kemudian prosedur solusi dirancang untuk menemukan kebijakan optimal untuk keseluruhan masalah, yaitu keputusan kebijakan optimal pada setiap tahap untuk setiap kemungkinan status. Bila diketahui status saat ini, kebijakan optimal untuk tahap-tahap yang tersisa tidak tergantung pada keputusan kebijakan yang dipakai pada tahap-tahap sebelumnya. Nah, karena itu keputusan langsung optimal hanya bergantung pada kondisi saat ini, bukan pada bagaimana sampai di tahap tersebut. Ini merupakan salah satu prinsip optimalitas dalam program dinamis. Kemudian prosedur solusi dimulai dengan menemukan kebijakan optimal untuk tahap terakhir. Hubungan rekursif mengidentifikasikan kebijakan optimal untuk tahap N bila diketahui kebijakan optimal untuk tahap N tambah 1. Nah, untuk program dinamis ini ada beberapa bentuk notasi yang harus diketahui dan memiliki hubungan rekursif yang berbeda-beda di antaranya. Nah, secara umum notasi yang digunakan dalam program dinamis itu adalah untuk N besar itu banyak tahap, dan N kecil itu label tahap sekarang seperti 1, 2, 3, dan selanjutnya. SN ini status sekarang untuk tahap ke N, atau tahap ke-1, kedua, ketiga. Kemudian XN merupakan variabel keputusan untuk tahap N, dan XN bintang merupakan nilai optimal. XN ini diketahui nilai SN-nya. Kemudian Fn, Sn, Xn ini merupakan nilai kontribusi pada tahap N tambah 1 sampai ke tahap N. Nah, pada fungsi tujuan jika sistem ini dimulai pada status Sn di tahap N. Keputusan sekarang adalah nilai Xn. Dan solusi optimal itu dibuat sesudahnya. Nah, Fn bintang Sn ini merupakan nilai dari Fn, Sn, Xn bintang. Nah, kalau untuk hubungan rekursif itu akan selalu membentuk nilai seperti pada slide, yaitu Fn bintang Sn itu max dari Sn, Fn Sn, Xn, atau Fn Sn sama dengan min dari Fn Sn, Xn. Nah, kalau kita menggunakan hubungan rekursif yang ini, berarti prosedur solusinya itu dimulai dari tahap akhir dan bergerak mundur. Tahap demi tahap menemukan kebijakan optimal untuk tahap tersebut, hingga menemukan kebijakan optimal yang dimulai dari tahap awal. Nah, di dalam program dinamis ini ada dua penyelesaian yang dapat kita gunakan, yaitu dengan menggunakan pendekatan maju atau forward dan pendekatan mundur atau backward. Nah, program dinamis ini kalau diselesaikan dengan pendekatan maju itu dimulai dari tahap 1, terus tahap 2, 3, dan seterusnya sampai tahap N. Urutan variabel keputusannya itu ada X1, X2, dan Xn. Kemudian untuk pendekatan mundur, bergerak dari tahap N, terus mundur ke tahap N-1, N-2, dan seterusnya sampai ke tahap 1. Urutan variabel keputusannya adalah Xn, Xn-1 sampai ke X. Nah, salah satu permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan program dinamis adalah masalah stagecoach atau penentuan jalur rute terpendek. Nah, pembahasan studi kasus yang ini, Budi ini akan pergi ke kota A dan ke kota J, melewati berbagai keadaan atau stage. Keadaan atau stage ini dapat dikatakan sebuah kota dengan berbagai pilihan sebagaimana dapat dilihat pada gambar. Nah, penyelesaian ini dapat kita bagi menjadi beberapa tahap-tahap atau yang disebut juga dengan stage.
Nah, untuk penyelesaiannya, nah dari soal ada beberapa penyelesaian dapat kita selesaikan, yaitu dengan penyelesaian dengan pendekatan mundur dan penyelesaian dengan pendekatan maju. Nah, pada gambar ini kita dapat membagi penentuan rute ini dengan beberapa tahap. Di sini dapat dilihat ini terbagi menjadi 4 tahap, 1, 2, 3, 4 untuk menuju ke J. Maka dari itu untuk tahap yang digunakan yaitu 4 tahap. Untuk nilai-nilai yang ada di kolom dan baris ini merupakan nilai atau biaya yang dikeluarkan ketika menuju ke kota berikutnya. Misalnya dari A, B, C, D. Artinya A ke B itu biayanya 2, A ke C biayanya 4, dan A ke D biayanya 3. Begitu juga untuk nilai-nilai yang lain. Nah, karena kita menyelesaikan dengan pendekatan mundur atau backward, maka kita mulai dari tahap keempat, tahap N sama dengan 4. Nah, untuk tahap N sama dengan 4 ini ada keadaannya itu H dan I, di mana menuju ke J, yaitu kota tujuan. Nah, eh, kita lihat dari rumus F4 bintang S ini kita dapatkan dari nilai yang udah diketahui, nilai rumus rekursifnya. Nah, untuk H ke J itu bernilai 3, kita ambil dari nilai biaya. A menuju ke J bernilai 3, I menuju ke J bernilai 4. Nah, karena yang kita cari adalah meminimumkan biaya, maka nilai yang terkecil yang kita ambil, yaitu nilai yang terkecil antara H menuju J dan I menuju J, yaitu karena tidak ada pasangannya lagi, maka X4 bintangnya itu H ke J dan I ke J. Nah, untuk selanjutnya, tahap N kurang 3, tahap N sama dengan 3, itu kita masukkan nilai fungsi rekursifnya, di mana untuk rumus yang di sini CSN sama dengan Fn tambah 1 Sn, Xn. Artinya untuk mencari F3, S3, X3 itu rumusnya CSX3 ditambah F4 bintang X3. Nah, untuk F3 bintang X3 merupakan nilai yang paling minimum dari dua baris ini, dan X3 bintang merupakan nilai X pada eh, nilai yang paling minimum. Nah, dapat dilihat untuk tahap ketiga artinya kita menyelesaikan bagian yang ini, bagian yang ini. Nah, berarti kita butuhkan nilai EFG dan HI. Dapat dilihat di sini untuk E menuju ke H itu kita dapatkan dari nilai E menuju ke H1 ditambah dengan F4 bintang X3. Artinya F4 bintang H, yaitu nilainya 3. Makanya kita dapatkan di sini 1 ditambah 3, yaitu 4. Begitu juga dengan E menuju ke I. Berarti E ke I, biaya dari E ke I itu ada 4, ditambah F3 bintang I, yaitu 4. Sehingga nilainya 8. Nah, begitu juga untuk F, berarti F ke H. F menuju ke H itu berdasarkan rumus CSX3. Berarti nilai F ke H. F ke H itu 6 ditambah dengan F4 bintang H, yaitu nilainya 3. Maka hasilnya 9. Begitu juga dengan FI, G ke H, dan seterusnya. Kita lihat nilai yang menuju ke H, terus kita tambahkan. Ini yang dinamakan dengan pengaruh stage pada tahap sebelumnya berpengaruh pada tahap berikutnya. Artinya kita mengambil nilai dari tahap N sama dengan 4 untuk kita jadikan input pada tahap N sama dengan 3. Kemudian untuk nilai optimalnya F3 bintang S3 ini kita cari karena tujuannya ingin meminimumkan biaya, itu minimal dari nilai
baris pada stage 3, yaitu misalnya untuk E ke H, E ke I itu yang paling minimumnya 4. Maka X3 bintangnya adalah 4 atau H. Kemudian selanjutnya untuk tahap kedua sama seperti pada tahap ketiga itu kita buatkan rumus rekursifnya, artinya untuk mencari F2 S2 X2 kita membutuhkan nilai CS X2 ditambah F3 bintang X2. Nah, ini kalau tahap 2 berarti kita mencari nilai yang B, C, E, D, E, F, G. Nah, untuk itu dari sini misalnya untuk yang B ke E kita lihat nilai B ke E itu 7 ditambah F3 bintang E. F3 bintang E itu nilainya 4. Makanya di sini hasilnya 7 ditambah 4 yaitu 11. Begitu juga selanjutnya untuk mencari nilai C menuju ke E, kita ambil nilai C menuju ke E 3 ditambah dengan F3 bintang nilai E, yaitu 4. Begitu juga selanjutnya untuk nilai E, nilai F, nilai G, itu kita gunakan untuk nilai F3 bintangnya dari state sebelumnya. Nah, setelah itu kita cari lagi nilai minimum dari ketiga baris ini, yaitu untuk nilai minimumnya adalah 11, di mana kalau ada dua nilai minimumnya kita tuliskan keduanya, atau ketiganya maka kita tuliskan ketiganya, yaitu E, F, G. Kalau dua berarti E atau F. Gitu juga untuk nilai dari minimum dari C menuju ke E, F, dan G. Nah, setelah itu kita dapatkan nilai X2 bintangnya E atau F, E, dan E atau F. Kemudian kita menuju ke tahap N sama dengan 1 atau tahap terakhir. Artinya kita menyelesaikan pada, kita bagi pada bagian ini. A, B, C, D. Nah, sama halnya dengan yang tadi, artinya untuk A menuju ke B, kita cari nilai A ke B itu 2, ditambah dengan F2 bintang B. F2 bintang B itu 11. Berarti 2 ditambah 11 sebanyak 13. Itu juga untuk nilai C dan nilai D. Yang didapatkan untuk F1 bintangnya itu bernilai 11, di mana untuk bernilai 11 ini ada nilai C dan nilai D. Nah, untuk mengambil kesimpulan dari penyelesaian dengan menggunakan backward, itu ada dua kesimpulan yang dapat kita ambil. Biaya minimum yang didapat pada rute perjalanan adalah 11. Dapat dilihat dari sini, ini merupakan biaya minimum. Kemudian ada 3 pilihan rute yang digunakan dengan total biaya minimum yang sama. Nah, cara menentukan rutenya adalah kita mulai dari N sama dengan 1, yaitu A. A itu nilai X1 bintangnya C atau D. Berarti ada dua kemungkinan. Budi bisa berjalan dari A menuju ke C atau berjalan dari A menuju ke D. Nah, kita misalkan dulu Budi berjalan dari A menuju ke C. Berarti A ke C. Kita lihat nilai C yang ada pada tahap 2, yaitu nilai optimalnya E. Maka setelah dari C, Budi akan menuju ke E. Kemudian nilai E kita lihat di sini optimalnya H. Berarti setelah dari E Budi menuju ke H, dan setelah dari H dapat dilihat ini Budi menuju ke J. Jadi untuk pilihan rute yang pertama yaitu AC, E, H, J. Kemudian untuk yang kedua, ketika Budi berjalan dari A ke D. Kita lihat nilai yang D, nilai D ini ada E atau F, artinya Budi bisa memilih melewati jalan E atau jalan F, kota E atau kota F. Nah, jadi AD, kita misalkan dulu Budi melewati kota E. ADE, kita lihat lagi nilainya itu H, ADEH, dan H itu J. ADEHJ, kemudian untuk AD menuju ke F, ADF, F ini ke I langsung ke J. ADFIJ. Kak dapat disimpulkan tiga pilihan rute yang meminimumkan biaya yang sama yaitu 11. Jika kita selesaikan dengan pendekatan maju, itu hampir sama dengan yang tadi, namun kita mulai dengan tahap N sama dengan 1.
Artinya nanti tahap yang pertama yang kita cari adalah BCD menuju A menuju ke BCD. Kemudian untuk menghitung nilainya itu sama karena kita selesaikan dengan pendekatan maju, berarti bilangan optimal yang pertama yaitu nilai dari A. A menuju ke B, A menuju ke C, dan A menuju ke D. Untuk N sama dengan 2, itu rumus rekursifnya CSX2 ditambah F1X2. Karena kita menggunakan pendekatan maju, berarti nilai yang kita butuhkan yaitu nilai stage pada tahap sebelumnya itu pada tahap F sama dengan 1. Nah, pengerjaannya sama, yaitu kita cari nilai E menuju ke B ditambah dengan F1 bintang B, yaitu 2. Kemudian untuk yang F menuju ke B, berarti F menuju ke C misalnya, berarti nilai F menuju ke C yaitu 2, kemudian ditambah dengan F1 bintang C4, 6. Begitu seterusnya untuk stage 2, kita cari lagi nilai yang paling minimum antara keduanya. Nah, di sini kan sama nih, BCD nilainya 8, maka kita tuliskan semuanya BCD. Kemudian untuk tahap N sama dengan 3. Untuk tahap N sama dengan 3, itu dengan langkah yang sama, berarti rumus rekursifnya CSX3 ditambah F3 bintang X3. Maaf, ini salah, harusnya F2 bintang X3. F2 bintang X2. Nah, berarti untuk CSX3, A menuju ke E. Itu 1 ditambah dengan F2 bintang H. F2 bintang E, yaitu 7. 1 tambah 7, 8. Kemudian begitu juga dengan I menuju E ke I. E ke I itu 4 ditambah dengan F2 bintang E, 7. 4 ditambah 7 yaitu 11. Begitu seterusnya hingga dapatkan nilai yang paling optimal X2 bintang E dan F dengan 8 dan 7. Kemudian untuk tahap N sama dengan 4 yaitu J. Berarti untuk nilai J dari ini menuju ke J, H menuju ke J dengan nilai yang sama yaitu 11. Cara mencari nilai rumusnya juga sama. Untuk rumus rekursifnya yaitu nilai F F3 bintang X3 CX4. Ini harusnya 4 dan ini X3. Nah, cara mencarinya sama, berarti kita ini mulai dari paling belakang, dari nilai J. J bisa J itu ke H atau I. Kemudian kita coba ke H. Ini kita hitungnya dari belakang. J ke H, berarti H kita lihat ke E. E kita lihat bisa ke C atau ke J, biasa E ke C dulu, berarti langsung ke A. Kemudian E bisa ke D, D langsung ke A. Kemudian untuk yang J ke I, I itu ke F, F langsung ke D, D ke A. Begitu untuk penyelesaian dengan pendekatan maju atau forward. Mungkin sekian mengenai contoh soal penyelesaian studi kasus program dinamis untuk masalah state coach atau penentuan jalur rute untuk diselesaikan dengan program dinamis. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.